Sebanyak 622 mahasiswa Universitas Pekalongan atau Unikal menjalani prosesi wisuda yang digelar dengan dua metode, yaitu daring dan juga luring, sebagai wujud kepatuhan Unikal dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Prosesi wisuda ini sebagai bentuk seorang mahasiswa sudah menyelesaikan studinya di Unikal, baik jenjang D3, S1 maupun profesi. Disampaikan Wakil Rektor 1 Unikal, Halimah, dalam sambutannya pada wisuda ke-55 Unikal di Hotel Nirwana, Sabtu 25 September 2021, bahwa jumlah lulusan yang diwisuda pada wisuda ke-55 tahun 2021 Universitas Pekalongan sebanyak 622 orang, yang terdiri dari 228 laki-laki dan 394 perempuan. Wisuda tersebut berasal dari lulusan program Sarjana Strata 1 atau S1 sebanyak 513, program Diploma 3 atau D3 sebanyak 89 orang, program Diploma 4 atau D4 1 orang, dan program profesi 19 orang. Lulusan Universitas Pekalongan tersebut sudah menggunakan nomor ijazah nasional atau NINA yang diterbitkan oleh Dikti. Muhammad Zainuri, Kepala LL Dikti Wilayah Jawa Tengah, dalam sambutannya secara daring menyampaikan selamat kepada para wisudawan yang telah diwisuda menjadi generasi muda yang penuh dengan kompetensi dan profesional. Dirinya berharap wisudawan dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan keahliannya untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua wisudawan dan wisudawati serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Hari ini adalah hari bahagia. Anda semua telah selesai melaksanakan studi dan diwisuda menjadi generasi muda yang penuh dengan kompetensi dan profesional. Saya berharap Anda dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan keahlian Anda untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Pada bagian akhir, izinkanlah saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Ketua Yayasan, kepada Bapak Rektor, serta Bapak dan Ibu semua, dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara wisuda ke-55 Universitas Pekalongan ini akan dapat memberikan anugerah, memberikan hikmah dan berkah untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rektor Unikal, Suryani, menyampaikan wisuda Unikal tetap dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan dengan membagi 3 sesi pelaksanaan, di mana 2 sesi dilakukan secara luring, sedangkan 1 sesi dilakukan secara daring. Suryani menyebut untuk pelaksanaan wisuda sebagian besar mahasiswa ingin dilakukan secara luring, namun hal tersebut tidak mungkin untuk saat ini. Akan tetapi jika kondisinya sudah normal, maka pelaksanaan wisuda dapat dilakukan secara bersama. Tidak perlu 3 kali karena jumlah wisudawannya juga sangat banyak. Sedangkan untuk tema yang diangkat tahun ini adalah menebar perubahan, menuai barokah, sesuai transformasi merubah, mengubah, dan berkah, di mana Civitas Unikal bisa melakukan perubahan dirinya baik mindset, olah pikir, agar mampu bisa merubah lingkungan untuk menghasilkan keberkahan di lingkungan Unikal. Suryani berharap dengan revolusi industri 4.0 menuntut semua pihak untuk melakukan transformasi digital. Selain itu, mahasiswa harus mampu berkreasi dengan memanfaatkan digitalisasi dengan terus belajar IT agar tidak tersisih dalam kehidupan sekarang maupun mendatang. Tema kali ini kita menebar perubahan, menuai barokah gitu ya. Itu sama dengan transformatif, yaitu merubah, mengubah, dan berkah. Jadi ada 3 konsep itu. Bagaimana masing-masing kita, Civitas ini bisa melakukan perubahan dirinya, mindsetnya, pola pikirnya itu berubah. Dengan cara itu maka kita akan bisa mampu merubah lingkungannya, dan dengan itu maka kita akan menghasilkan keberkahan bagi kita semua. Itu konsepnya. Harapan untuk mahasiswa sendiri, Pak, mungkin dengan perubahan perilaku kali ini, Pak ya? Ya. Seperti apa, Pak? Ya karena apapun dengan adanya revolusi industri keempat ini menuntut kita semua untuk melakukan transformasi digital.
Yang kedua, dengan adanya pandemi yang juga prediksi waktunya juga kita belum tahu, maka para mahasiswa lulusan kita ini harus mampu berkreasi dengan memanfaatkan digitalisasi itu. Kalau dia mau di dunia pemerintahan pun juga harus belajar secara optimal bagaimana memanfaatkan IT itu untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan bisnisnya dan lain sebagainya. Ini harus selalu diasah itu. Walaupun kemarin mereka kita beri workshop mengenal tentang bisnis online. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Asrul Sani menyampaikan dirinya sebagai warga Pekalongan ikut bangga melihat perkembangan Unikal. Seperti kegiatan wisuda ini dikemas dengan konten entertainment. Selain itu, untuk sisi tagline, transformatif, kreatif, serta visinya Unikal dirasa mempunyai potensi untuk berkembang. Dan dalam rangka mendukung pendidikan di Pekalongan, dirinya menawarkan program beasiswa Asrul Sani bagi mahasiswa Unikal. Pertama, tentu sebagai warga Pekalongan, apalagi sebagai salah satu wakil rakyat dari Dapil Pekalongan ini, tentu saya ikut bangga ya melihat perkembangan Unikal. Ya, saya lihat secara keseluruhan, misalnya dalam soal prosesi wisuda saja, ini sudah kayak wisuda di luar negeri. Ya. Yang menarik justru di wisuda Unikal ini, ya, meskipun tentu wisuda itu bagian dari dunia pendidikan tinggi, tetapi diselenggarakan juga dengan konten entertainment. Ya, ini kan tidak banyak dan ini kreatif, ya. Artinya ini cara pendekatan dunia perguruan tinggi yang tidak serius melulu, gitu ya, tidak serius melulu, tetapi juga ada unsur entertainmentnya. Yang ke depan saya kira kalau misalnya dari sisi tagline ya, transformatif kreatif dan juga dari visinya ya, saya kira Universitas Pekalongan ini punya potensi untuk berkembang. Tadi saya sampaikan dalam rangka mendukung ya pendidikan tinggi di Pekalongan. Insya Allah saya sebagai salah satu wakil rakyat akan meluncurkan program Arsul Sani Scholarship, beasiswa Arsul Sani. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa tidak mampu yang kuliah di IAIN Pekalongan dan di Unikal. Teknis detailnya seperti apa nanti masih akan kami bicarakan. Kalau yang dengan Universitas Pekalongan, yang dengan IAIN kemarin Pak Rektor IAIN dan para wakil rektor sudah bertemu. Nah, itu yang Romi Suharto, Batik TV melaporkan.